Sebagaimana kita ketahui, manusia berasal dari satu garis keturunan yang sama, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan pasangannya Siti Hawa, sehingga beranak pinak dan menghasilkan keturunan-keturunan yang sangat banyak dan menyebar ke seluruh penjuru dunia ini, terbagi dalam banyak suku dan ras manusia. Lalu bagaimana dengan bangsa jin yang hidup berdampingan dengan kita? Apakah mereka juga berasal dari satu keturunan yang sama seperti manusia? Terdapat di kitab Akamul Marjan fi Ahkamil Jan yang disarahkan oleh Imam Suyuti menceritakan tentang awal mula penciptaan bangsa jin. Kakek moyang manusia yang kita ketahui adalah Nabi Adam alaihissalam, sedangkan kakek moyang jin adalah Sumia. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, jin diciptakan dari kobaran api yang menyala-nyala, sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya, dan manusia diciptakan dari tanah. Di dalam kitab ini dikisahkan bahwa 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah terlebih dahulu menciptakan jin. Makanya Allah berfirman di Al-Quran, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku." Nah, di sana sebutan nama jin terlebih dahulu kemudian baru manusia. Tandanya ada makhluk yang diciptakan Allah sebelum manusia pertama diciptakan. Kemudian disebutkan dalam kitab itu, jin yang pertama diciptakan bernama Sumia, yang tinggal dan hidup di bumi kita ini. Kemudian setelah diciptakan, Sumia ini memohon beberapa permintaan kepada Allah. Yang pertama, Sumia ini meminta bisa melihat segala sesuatunya di muka bumi ini, namun tidak dapat dilihat. Maksudnya di sini adalah jin itu dapat melihat manusia, namun sebaliknya manusia tidak bisa melihat keberadaan jin. Kemudian sama Allah permintaan Sumia ini dikabulkan. Lalu yang kedua, si Sumia ini meminta apabila di antara kami ada yang mati atau wafat, maka jenazahnya langsung dibawa ke bintang Surya, tidak dimakamkan di bumi, atau di bahasa sekarangnya bintang Surya. Jadi ada satu kisah di sini, Nabi Muhammad menyuruh Bilal bin Rabah untuk mencarikan sumur dan ambillah air dari sumur tersebut, karena baginda waktu itu mau berwudu. Setelah jauh berjalan, akhirnya Bilal menemukan sebuah sumur. Lantas ia mendekati sumur tersebut untuk mengambil air. Di dekat sumur itu ada seseorang yang sedang berdiri. Lalu Bilal meminta izin kepada orang tersebut untuk mengambil air. Namun orang tersebut tidak mengizinkan. Kemudian terjadilah perkelahian antara keduanya, dan perkelahian itu dimenangkan oleh Bilal bin Rabah, sehingga lawannya tadi terbunuh hanya untuk mengambil air untuk Nabi Muhammad. Lalu air tadi dibawa ke tempat Nabi dan Bilal bercerita, "Ya Rasulullah, tadi ada yang menghalangi saya di sumur tempat saya mengambil air ini." Kata Rasulullah, "Siapa yang menghalangimu?" Bilal pun menjawab, "Ada seseorang ya Rasulullah di sumur itu, sehingga aku terlibat perkelahian dan aku membunuhnya." Lalu Rasul menjawab, "Itu adalah jin. Coba sekarang kamu kembali ke sumur itu dan lihat, pasti sudah tidak ada jenazahnya di sana." Kemudian Sayyidina Bilal mengecek kembali ke sumur tersebut dan memang benar jenazahnya sudah tidak ada. Nah, ini adalah salah satu permintaan dari Sumia tadi kepada Allah. Yang di sana dikatakan tiap bangsa jin yang mati, maka jenazahnya akan langsung dibawa ke bintang Surya untuk dimakamkan di sana. Jadi bukan dimakamkan di bumi. Kemudian lanjut ke permintaan ketiga dari Sumia kepada Allah. Ia meminta agar awet muda. Tatkala bangsa jin menjadi tua, maka ia akan dikembalikan tubuhnya menjadi muda kembali. Makanya usia dari bangsa jin ini sangatlah panjang, jauh lebih panjang dari manusia, bisa mencapai ratusan hingga ribuan tahun. Kemudian di suatu hari, Sumia ini menikah dengan jin pasangannya yang diciptakan Allah. Lalu dari hasil keduanya memiliki keturunan yang sangat banyak jumlahnya, hingga keturunan dari mereka ini mendirikan kerajaan-kerajaan yang sangat banyak juga jumlahnya.
Kemudian setelah terdapat banyak kerajaan-kerajaan jin di muka bumi ini, akhirnya mereka saling berperang untuk memperebutkan daerah kekuasaan dan saling menumpahkan darah, saling membunuh satu sama lainnya. Setelah itu Allah memerintahkan para malaikat untuk turun ke bumi dan memusnahkan jin yang berperang ini. Akhirnya terjadilah peperangan besar antara bangsa jin dan para malaikat, sehingga dari hasil peperangan tersebut dimenangkan oleh para malaikat, dan jin-jin yang tersisa dari peperangan lari ke pulau-pulau yang jauh. Wallahu alam, kita tidak tahu di mana pulau-pulau itu. Dari peperangan itu, banyak sekali dari bangsa jin yang terbunuh. Nah, pada suatu ketika, ada telur jin yang menetas yang tak jauh dari tempat peperangan itu terjadi. Karena sebagaimana kita ketahui, cara bereproduksi jin adalah bertelur. Lain halnya dengan manusia dengan cara melahirkan. Tatkala telur ini menetas dan mengeluarkan anak jin, lalu ada satu malaikat yang iba dengan anak jin ini. Kemudian malaikat tersebut meminta izin kepada Allah untuk mengasuh anak jin ini, dan Allah pun memperbolehkannya. Lalu anak jin ini dibawa oleh malaikat ke dunianya malaikat itu, dan diasuh kemudian dididik dengan malaikat-malaikat yang hebat di sana. Salah satunya malaikat Jibril pun mendidik anak jin ini. Hingga pada suatu hari, si anak jin ini tumbuh menjadi jin yang berilmu dan sangat soleh, dan menjadi pemimpin ahli ibadah kala itu di kalangan malaikat. Nah, pada suatu hari Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Lalu Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat dan si jin tadi untuk sujud kepada Nabi Adam. Seluruh malaikat pun sujud kepada Nabi Adam, namun si jin tadi tidak mau sujud kepada Adam. Kemudian Allah bertanya, "Apa yang menghalangi kamu untuk sujud di saat aku perintahkan kepadamu?" Kemudian si jin ini menjawab, "Saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan dia dari tanah." Sehingga pada saat itu juga Allah mencabut semua gelar-gelar kesolehan yang dimiliki si jin ini karena memiliki sifat sombong tadi. Kemudian merubah namanya yang tadinya Azazil menjadi Iblis yang kita ketahui sampai sekarang ini. Oke, jadi itulah cerita tentang Sumia, nenek moyang jin yang pertama kali diciptakan Allah. Semoga cerita kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.